Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la milqillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, yang kita hormati, para habaib yang menyempatkan diri hadir pada malam hari ini, guru kita Habib Amin Jamalul Lail beserta rombongan, segenap pengurus majelis, Bapak Ibu tiang, selaku jamaah, adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah taala bersama-sama hadir dalam salah satu majelis yang sangat mulia, majelis yang disebutin sama para ulama, yang dimana kalau ada majelis yang itu majelis dibacain salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu majelis yang qabul, majelis yang diterima oleh Allah taala. Itu suatu waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar sugul dengan balena baginda Rasul. Ngapain baginda Rasul? Menuju sahabat yang waktu itu para sahabat sedang duduk-duduk. Baginda Rasul nanya, "Ma ajlasakum ya ashabi?" Sahabat, lagi ngapain? Kata sahabat, "Oh, kami ini tokol baca apa yang sudah perlu ajarkan baginda Rasul." Sahabat kenyakana sikir, kenyakana zikir, kenyakana baca sholawat, baca Quran, gitu-gitu. Apa kata baginda Rasul? "Oh sahabat, tahu nggak kenapa saya keluar berlari ke tempat majelis kalian?" Kata baginda Rasul, kata sahabat, "Nggak tahu ya Rasulullah. Saya berlari ke sini. Tadi saya lihat banyak banget malaikat yang turun di majelis kalian. Kenapa? Karena ia dengar yang kita apa sih gawe pelungguh sahabat-sahabatku." Maka salah satu yang dilakuin sama para sahabat adalah perkumpulan-perkumpulan yang modelnya seperti ini. Maka Bapak Ibu tiang, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, jam sekian apa gawe EP? Loh, Tindo. Tindo atau Manto TV? Manto TV, Masya Allah. Nah, jadi arah dengan Tindo, arah dengan Manto TV, oh sila. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita dipilih oleh Allah Ta'ala bersama-sama mengisi sebelum tertinduk barang-barang kita hadir di majelis yang salah satu tanda di antara tanda amun tekangan li supuk dengan ino biasanya sering kita nyebut ya. Kangen di dali semama dah sering kita nyebut ya. Kangen dengan li sida menangna sering nyebut ya.
Maka kita kangen sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sering menyebutnya. Masya Allah, tabarakallah. Tadi tuh berapa banyak salawat yang kita baca dari awal sampai akhir. Jadi namun dengan hadir majelis marane Bapak Ibu itu sering kita sebutin. Orang yang hadir majelis ilmu kayak begini, kata baginda Rasul tuh khairun min salati alfi rakaah. Hadir majelis pengajian itu lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat Bapak Ibu ya. Ara EP sholat 1000 rakaat jarang. Terawih doang 23 milen EP imam nih. Si ngombe pilihan EP si becat lambat becat becat ngombe becat tindo. Nah apalagi sholat 1000 rakaat. Maka hadir majelis talim kayak begini pahalanya lebih cakep daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kumbe karena ngene Bapak Ibu tiang, amun dengan sholat 1000 rakaat itu baru diterima sholatnya kalau dia khusyuk benar-benar. Dan si mau pahala mesakna atau dengan duit? Dengan si sholat doang atau dengan lainnya dah mau pahala? Mesakna. Lagu amun pengajian luwe dengan mau pahala. Dengan si muni, dengan si dengerang, si hadir majelis, terus kemudian si mantu mungkin lewat Facebook dan lain sebagainya, itu juga dapat pahala Bapak Ibu tiang. Maka siaran dengan ngaji Daka ndik nefaham tetap dihitung pahala. Daka ndik tak amalang tetap dihitung pahala. Daka ngantok le majelis pengajian pahala mau PP. Lagu ndak ki ngantok. Daka pe ngantok mau PP pahala tetap. Kenapa? Malaikat tidak tidur mencatat pahala amal ibadah yang kita lakuin. Maka Bapak Ibu tiang, ini majelis yang sangat luar biasa. Majelis yang ya mau nabauja nah nenek tamu libur, nenek tamu alpa kalau ada majelis-majelis yang seperti ini. Kenapa? Dijelasin sama para ulama. Orang-orang yang udah meninggal dunia itu seandainya dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala, maka permintaannya satu. Apa yang dia minta supaya dia duduk sekalipun sebentar di majelis ilmu. Kak narak semendak. Dia nggak minta supaya dibangkitin lagi oleh Allah Ta'ala agana tinduk dia sepering betna ndek. Dia nggak minta agana kita tanahnya siluwe ndek. Dia ngendeng agana kita mobilnya si hebat bagus ndek. Dia nggak minta supaya agana kita misalnya kepengnya siluwe enggak. Tetapi dia minta apa yang diminta Bapak Ibu tiang? Dia pengen hadir, dibangkitkan sekali semenda doang hadir di majelis taklim yang seperti ini Bapak Ibu tiang. Kenapa? Karena orang hadir majelis taklim tuh dirasakan kehebatannya, keajaibannya kapan? Nanti ketika udah meninggal dunia. Nah, jadi siaran dengan ngaji Bapak Ibu tiang, dakana rasa mendak pahalana belai pada kanca begosip dak ada rasa mendak dosana beli beli tahu EP beli lagu gawe doang ya. Nah makanya Bapak Ibu tiang tebus dosa salah itu dengan ngapain? Teman-teman hadir majelis taklim seperti ini. Nah Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah hafizakumullah. Kalau tiang tanya Pelunggu cinta nggak sama Rasulullah? Tentu. Cinta itu butuh bukti. Selapu dengan saya cinta sama Rasulullah. Semua orang. Tetapi ingat cinta itu butuh bukti. Mana bukti cinta Pelunggu sama Rasulullah? Hah? Ibu-ibu, mana bukti cinta Pelunggu sama Rasulullah? Baca sholawat bagus. Lagu saya takut ndek masa sangli ite doang tapi baca sholawat, sangli balik pengomeluntu. Hah? Kenapa Bapak Ibu tiang? Karena begini,
Kalau kita benar-benar cinta sama sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap apapun yang kita lakuin, kita usahakan sesuai meraangkun gaya sunnah adab yang diajarkan sama beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal nginam mepe, amun penginam be kedua ngepe tangan kanan apa kiri? Goyo. Arak dengan papa nanginam je ima kiri, ngerokok je ima kanan. Papa nanginam je ima kiri. Parana dirina lah itu cinta sunnah ini lekang. Cinta sunnah itu yang sepele-sepele begitu dilakuin Bapak Ibu tiang. Pelunggu kalau minum, kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelasin, kalau minum itu 3 kali tegukan. Apa bahasa ini tegukan? Telu kali ngeneno, apa bahasa ini? 3 kali nekang ya ngono. Amun tenginam pertama bismillah, gok alhamdulillah. Bismillahirrahman. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, si katalu kali nasuen tante. Alhamdulillah. Aku kadang dengan namun nanginam denula telu kali. Sekali. Apalagi mau nemlet nginam no, papa terpuasa no, la ilaha illallah. Itu sunnah sepele, tapi kalau ngaku cinta sama baginda Rasul, lakuin sunnah itu Bapak Ibu dia. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan, ngapain baginda Rasul kalau makan? Baginda Rasul tuh kalau makan, baginda Rasul tuh nggak pernah ngenjelak makanan, nggak pernah. Jadi baginda Nabi itu kalau beliau makan wah nyelak makanan, selalu dipuja. Makanya dalam hadis itu dijelasin baginda Rasul amun adaman kelorangna. Lagu amun de nadaman tedoang nih ya. Dia nulak ngeremonang ya. Ya luntu kelaang nih itu. Dia nulak. Amun adaman ida ahabba akal. Jadi amun demen makanan itu sama baginda Rasul dimakan. Tapi kalau enggak demen baginda Rasul, beliau enggak denulak nyapa makanan, tapi didemin. Nah, kalau kita ingin kayak akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau makan, kalau demen udah makan. Kalau enggak demen, dende macam-macam, diam, terdoang makanan sih. Nah, itu si mama si status jadi semama. Jangan bikin jurus piring kelep. Itu piring kelep. Oh, besangnya saut pirang ini. Ini ada menang jangan. Jangan. Kenapa? Kan ngaku cinta Rasul. Kalau ngaku cinta Rasul, ya udah kerjain sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sepele Bapak Ibu tiang, tetapi masya Allah tabarakallah. Imbasnya itu kalau orang ngelakuin setiap harinya, dilakuin sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hidupnya bakalan berkah. Kenapa? Semua sunnah baginda Rasul itu ada keberkahannya dititip oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkahannya bukan sekedar dapat pahala, tetapi hati tenang di akhirat insya Allah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya sunnah baginda Rasul tuh setiap tidur. Nah, sebelum tidur, bapak-bapak, ibu-ibu, apa gawe sebelum tidur? Hah? Manto TV, ada dengan manto HP. Sebelum tidur, HP jadi dongeng tidurnya. Ada sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum tidur nih, jangan lupa. Satu, sebelum tidur tuh jangan lupa berwudu dulu. Dende lupa wudu sebelum tidur. Nah, kadang arak dengan gosok gigi dan wah lupa sebelum tidur. Lagu wudu lupa. Arak dengan ngadu sekane anak parana no. Oh, waduh skincare dia nawa lupa bilang kelam. Lagu wudu jana ya lupa lonto.
Padahal apa Bapak Ibu yang di antara keutamaan wudhu tuh dijelasin dalam kitab Bidayatul Hidayah, syarahnya Muraqibul Ubudiyah, karangan Imam Al-Ghazali yang disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, dijelasin di antara keutamaan orang kalau wudhu sebelum tidur itu Allah Ta'ala kirimkan malaikat. Ini malaikat ngapain? Malaikat ini yastaghfirani lahu hatta yastayqidha. Apa kata malaikat? Allahumma ufil li'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, kata malaikat, ampuni dosa salah hambamu yang tidur ini ya Allah, kumbena karena ya tinduk dalam keadaan berwudu. Sampai pirana apa berdoa malaikat sampai uras lagu nene jadi alasan jambalu uras agak ngombe agak belo istighfar malaikat dende lemak suturas. Nah nih makanya Bapak Ibu tiang dende lupa wudu sebelum tesitindo. Nah misalnya ibu-ibu wah wudu lagu begode toyah mama ke ngombe aku nepe mana ida aku duduk nih ngombe aku nepe awamun nabo godet oh ya mama awek gimana malak. Kenapa? Yang penting awalnya wah udu. Kenapa dalam tindo none tak tahu arah dengan ngentut tendah ya bapak anda tindo, tapi yang penting wudu sebelum tidur kah nangka tindo kaduang ya ende menek-menek doang lagu wudu ende wudu. Kemudian yang kedua tuh ada suatu waktu dalam riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ternyata duduk-duduk sama para sahabat. Ketika duduk sama para sahabat ternyata baginda Rasul bilang, sahabat lihat ya, nanti dari pintu ini bakalan masuk penghuni surga. Oh benar, ternyata ada orang masuk. Si tamano yang jauh sandal nah ditenteng sandalnya masuk, pakaiannya biasa-biasa. Sahabat mengira wah masa ini penduduk surga kan. Besoknya lagi baginda Rasul bilang, sahabat lihat ya, ntar bakalan masuk dari pintu ini itu ahli surga. Yang dilihat orang yang sama, si Rubin ini endah datang, iya malak tamalengan itu. Besoknya lagi 3 kali berturut-turut 3 hari baginda Rasul nyebut ada orang yang bakalan masuk dari pintu ini dan dia adalah penduduk surga. Jadi Bapak Ibu tiang, kalau baginda Rasul nyebut itu penduduk surga, kira-kira tentu jadi penduduk surga apa ndek? Tentu. Amun baginda Rasul nyebut penduduk neraka dengan sino, tentu penduduk neraka? Tentu. Nah, kenapa baginda Rasul dan Noah lekak merita? Nah, makanya ada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu pengen cari tahu, ini sahabat kerjaannya apa ya? Kok disebut sama baginda Rasul ini orang menjadi penduduk surga? Nah, makanya ini sahabat Abdullah bin Amr bin As datang ke rumah nih orang bertamu. Jadi cara dengan namun bertamu arak datang tamu 3 hari 3 malam di apa itu ditanggung amat tua rumah. Setelah itu dilihat malam-malamnya tahajudnya tahajud, tapi biasa nggak kencang-kencang amat tahajudnya. Jadi sembahyang tahajud pada malam mana? Apa kata Abdullah bin Amr bin As lah? Kayaknya nih sang duhana kencang mana? Besoknya dilihat sholat duha biasa, sembahyang duha piranjana mau endah. Nah, sholat duha biasa, sembahyang duha biasa. Setelah itu ternyata sudah selesai 3 hari 3 malam. Abdullah bin Amr bin As pengen apa tuh pulang. Melena ule Abdullah bin Amr bin As minta izin, kah jadwal tuli ule. Lagu dikasih tahu nih sahabat-sahabat, aku datang nih bukan sekedar bertamu biasa-biasa, enggak.
Tetapi waktu itu kami sedang duduk sama baginda Rasul. Baginda Rasul nyebut tuh ada bakalan masuk dari pintu ini penduduk surga. Yang masuk engkau wahai sahabat. 3 kali berturut-turut 3 hari baginda Rasul nyebut EP doang tama lengan pintu ini kan. Sahabat nanya, apa pogoyan EP? Kan sunnah sebut si baginda Rasul menjadi penduduk surga. Apa pak yang kau lakuin? Nih sahabat bingung. Pendara sono. Kan kita EP sembayangku tahajud jamak-jamak, sembayang duha jamak-jamak. Dong apa kan? Oh, enggak ada. Tapi dipikirin, oh, arak seke. Apa itu? Ternyata beliau ini setiap sebelum tidur memaafkan siapapun yang pernah menjailin dia hari itu. Dimaafin yang udah nyakitin dia hari itu, dimaafin semuanya. Jadi mau narak dengan wah ngarosang nang narosangnya dan ulah balas maafangna dengan sino. Mau narak dengan nyakitin jelusino sebelum netinduk dimaafin tuh orang. Apa kata sahabat? Lah pantas ternyata disebut sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga. Kenapa? Ternyata dijaga hatinya setiap hari Bapak Ibu. Nah, jadi jaga nah. Ini kadang arak dengan dik dengan kelam-kelam nah. Rencana angcer negen babalas jema. Awas na kumbalas ya jema. Awas na Rubin yang aku kumbalas ya jema. Jangan. Jadi iya dakwaan si mina sahabat no ternyata dianggap dan diberikan stempel sama baginda Rasul sebagai penduduk surga. Kenapa? Ternyata sahabat no sekali lagi Bapak Ibu sebelum netindo no saling maaf, memaafkan dan memaafkan semua dengan siwah berbuat kesalahan si mina ate nandena tenang jelusino dimaafin semuanya. Nah maka Bapak Ibu tiang sebelum tetindo nendek terlupa udu nendek terlupa maafang selapu dengan siwah nyakitin itu jelusino. Nah supaya apa? Dapat berkah dari sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi Bapak Ibu tiang sekali lagi banyak sunnah-sunnah baginda Rasul. Lakuin mana yang kita bisa. Amun eta bauba beja baun tagawi. Nah ya bahasa para ulama mala yudraku kullu la tutraku kullu. Amun eta bau gawe selapuna mana-mana beja baun tagawi ya tagawi. Nah adab makan sunnah baginda Rasul mangan sunnah baginda Rasul bekelor mangan nginam tindo leka melihat sesuatu semuanya itu salah satu di antara bukti cinta sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kecintaan dari beliau dan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.